Iya, teman-teman sekalian ya. Jadi di part 3 ini saya mencoba langsung mempraktekkan supaya nanti penyerapannya itu bisa langsung ditangkap ya sama teman-teman, terus bisa dicoba langsung praktekin. Nah, ini saya sengaja tidak melampirkan file Word-nya atau file catatannya. Jadi biar teman-teman itu bisa langsung mempraktekkan sesuai dengan yang saya contohkan di sini gitu ya. Coba praktek sendiri tanpa ada file yang dilampirkan ya. Jadi nggak bisa copy paste, jadi langsung ikutin yang ada di sini aja. Ya, untuk praktikum yang kita coba buat ya kali ini. Jadi tadi kan kita udah bikin ya untuk buat yang sini ya, untuk pencarian otomatis ya. Kalau berhasil tadi di praktikum yang kedua, contohnya ya. Nah, otomatis dia muncul. Ini adalah salah satu teknologi Ajax ya. Jadi kita nggak perlu nge-reload halaman, itu aja langsung bisa manggil controller untuk menghasilkan sebuah data atau view. Nah, saya harap sih teman-teman udah bisa paham dengan yang saya contohkan sebelumnya ya. Jadi kita coba satu lagi, praktik lagi untuk memperdalam penggunaan Ajax di dalam sebuah aplikasi ya. Nah, contohnya adalah membuat username otomatis ya. Jadi ketika kita klik di sini, dia akan ada otomatis username-nya itu tergenerate sesuai dengan sequence, contohnya sequence number di database gitu ya. Jadi idenya ketika user yang memilih ini kan ada level akses nih, ada sekitar 4 level akses. Jadi kalau dipilih admin MR, nanti kita refresh, dia munculnya di sini adalah kodifikasi si admin MR ditambahkan dengan sequence number di database terhadap level akses itu. Jadi misalkan di level aksesnya admin MR-nya ini udah ada 5 orang, maka nanti di sini akan muncul admin MR 5 gitu atau 6 dan seterusnya, ngikutin sequence di database ya. Oke, kita langsung praktek aja. Jadi yang pertama yang saya lakukan di sini, kita coba mempercantik dulu ya ini tuh supaya ada ikonnya. Jadi kalau kita klik ini jadi bisa ke refresh. Fungsinya juga selain mempercantik, kita juga menambahkan objek ya, objek untuk bisa dimuat si handler atau trigger jQuery-nya ya. Jadi jQuery itu dia bisa running atau bisa jalan kalau ada trigger. Triggernya itu diperoleh dari sebuah objek ya. Nanti akan saya coba jelaskan lebih detail. Nah, yang pertama coba ditambahin dulu sebuah objek image ya. Ini image-nya. Jadi image ini saya beri nama saya beri ID ya, ID namanya load username. Ya. Dari load username ini kemudian saya coba nge-load juga image-nya. Nanti tinggal tambahin aja image-nya yang teman-teman mau seperti apa. Ini contohnya saya meload image ini ya, yang biru ini. Jadi tinggal disesuaikan aja nanti mau image-nya kayak gimana. Nanti saya coba kasih juga deh file image ini supaya bisa langsung. Nah, ditaruh di directory ini ya. Jadi kalau kemarin masih bingung kenapa image-nya nggak muncul atau jQuery-nya nggak kepanggil, coba perhatikan root image-nya ya, root foldernya ya, lihat sesuai nggak. Nah, setelah semuanya udah ditambahin ya, nih tag image ini, yang berikutnya adalah kita coba periksa dulu nih ID-nya ada kembar nggak. Kalau nggak salah di sini tadinya nama ya. Nah, ini kan nggak boleh nih, nggak boleh ada yang kembar ya kalau kita bicara JavaScript. Maka ini saya rubah juga jadi txt username, yang kita ambil ID-nya ya, bukan name. Yang diambil ID-nya. Nah, ya, selanjutnya kita bikin jQuery-nya nih. jQuery untuk handling file atau handling action dari ini ya, ketika ini ditekan atau ketika ini dipilih dan segala macam, itu yang handling namanya jQuery. Nah, contohnya yang kemarin adalah ini ya, ketika ID dengan register user di submit ya. Register user itu nama form kalau nggak salah ya. Nih, nama form ini ya, form ID-nya ini di submit, maka dia akan menjalankan action ini. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah action baru. Jadi ketika objek dilakukan sesuatu terhadap objek itu, maka akan melakukan perintah apa gitu.
Nah, cara menambahkannya pertama kita perhatikan dulu ya. Ini kita ambil ID-nya dulu, contohnya kayak gini aja. Ya, kita ambil ID-nya. Tadi ID-nya kita tambahin apa di sini adalah ini ya, load username. Lihat, set, load username. Nah, kemudian eventnya apa? On submit, misalkan on key up, on apa segala macam. Jadi di sini kita idenya adalah ketika kita ingin mengklik ya, kita tinggal kasih event trigger kayak gini. Ini kita hapus saja. Jadi ketika load username-nya diklik, maka dia akan melakukan apa gitu ya. Jangan lupa tutup dulu pakai ini sama ini ya, nutupnya. Kenapa mesti pakai ini? Karena di sini kita ini ya, nih jQuery-nya ya. Ini nutup jQuery action-nya. Nah, seperti contoh yang di form search, di sini triggernya itu bukan langsung menjalankan action, tapi kita coba memanggil sebuah function ya. Functionnya contohnya nanti akan kita buat namanya load username misalkan. Udah. Oke, action pertama selesai. Kalau mau coba actionnya running atau enggak, coba aja pakai alert gini ya. Alert. Nah, coba kita jalanin. Jangan lupa di refresh. Kalau diklik, nah, kalau nggak muncul, kita coba lihat di inspect element, cari, berarti ada yang salah tuh kan. Load username is not defined. Nah, si load username ini belum kita buat functionnya, makanya dikasih notice kayak gini. Coba kita matiin dulu, kita mau ngecek ininya running atau enggak ya. Oke, nah ini berarti jQuery-nya udah running. Kita tinggal matiin aja, itu buat ngecek aja sih sebetulnya, nggak perlu diperhatiin. Jadi kalau teman-teman mau bug fixing atau segala macam, bisa menggunakan metode kayak tadi atau cara kayak tadi gitu. Oke, yang kedua kita bikin action juga untuk supaya kan nggak cuman ceritanya nggak mau cuman diklik doang nih ketika ininya dirubah ya, juga nanti akan otomatis memunculkan username-nya di sini. Nah, itu berarti kita tinggal tambahin action trigger lagi ya dari ID apa. Misalkan ini kan tadi username. Nah, berarti yang kita mau tambahin sekarang di sini ya. Di ketika ada user melakukan pilihan terhadap select option ini, maka dia akan melakukan atau memanggil function tadi ya, cari username. Oke, untuk supaya bisa menggunakannya, kita harus memberikan ID dulu di sini ya. ID-nya apa? Misalkan kita kasih nama option ya, kasih ID ya, bukan nama, karena yang dipanggil ID ya. ID option access nih, misalkan ID option access kita tambahin di sini. ID option access kan nggak cuma diklik tuh, dia adalah ketika dirubah ya. Kalau dirubah berarti on change ya, change function yang dipanggil ini. Coba kita tes dia running atau enggak. Jangan lupa di refresh, lihat. Nah, oke, berarti triggernya udah running ya. Kedua trigger ini udah running. Matiin lagi, kita panggil yang ini. Oke, udah sukses tuh manggil membuat triggernya. Langkah selanjutnya kita bikin function ini ya, load username, yang isinya nanti akan kita buat ajax juga untuk memanggil sequence number di database gitu ya. Ini oke, di ajax ini di load username function ini ya, kita buat function ya kayak gini, sama kayak bikin function di PHP sih. Nama functionnya jangan lupa disebutkan load username ya. Oke, load username. Nah, dari load username kita mau ngapain? Nah, tadi kan tujuannya adalah bagaimana caranya membuat ID otomatis. Nah, jadi kita mau coba ngambil dulu si alertnya nih ya kan, karena kan diambilnya dari sini kan, kodifikasi dari sini kan. Kalau dia pilih admin user 1, maka nanti kodifikasinya apa gitu.
kita coba buat dulu, dimasukin ke variabel nih, var kode misalkan ya, kode level ini, baru kita ngambil value nya. Cara ngambil value nya itu pakai ID ini ya, copy aja lah biar gampang. Ini perintahnya val ini ya. Oke, nah coba kalau mau ngecek keambil atau enggak, kita pakai alat aja dulu. Nah dengan demikian kita udah punya nih function load username yang dipanggil ketika action on click sama on change. Dicoba, si error, kita lihat errornya apa, atau ini juga si error. Kita coba lihat di sini alert, oh ada salah ketik. Ya, coba ulang. Oke, kosong ya. Kalau kita pilih kosong, berarti ini ID-nya nggak kepanggil. Yang dipanggil karena ini namanya pesan validasi, sedangkan yang kita panggil adalah option access. Lihat ya, ID-nya nih, kita kan mau ngambil value ini, maka yang kita panggil harusnya ID ini ya. Nih. Lihat ID terus filenya ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba lagi. 0. Kenapa 0? Karena yang ini belum kita pilih. Kalau udah kita pilih, set 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi dia langsung ngambil value dari sini. Nah itu kan value ya. Terus kita kan butuhnya kodifikasi, ya kan? Ini kita matiin dulu alertnya. Itu kan tadi kodifikasi ya kita butuh. Yang dipanggil value ya itu kita tinggal kasih if aja nih, if else. Biar cepat, saya udah bikin kondisinya tadi ya. Nih. Kalau dia nomornya kosong, belum dipilih, maka di sini isinya kosong ya, belum ada isinya. Coba kita cek lagi. Berarti kan ini kode levelnya kan ini. Kemudian dari kode level ini kita masukin ke sini nih. Mau kita bandingkan ya. Kode level ini kan tadi dapatnya 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan pilihannya ya. Jadi kalau misalkan kode levelnya belum ada pilihan 0 ya, maka kita buat kosong. Kode level 1 add user, 2 ini, 3 ini dan seterusnya. Coba kita alert ya. Yang di alert adalah isi. Kenapa isi? Karena kita udah merubah si kode level ini menjadi kodifikasi yang namanya isi. Oke, kita coba. Nah, ini udah running ya. Add user, kemudian kalau kita pilih dokter jadi DR gitu ya. Pendaftaran, track. Oke. Nah, sampai sini udah beres. Kita matiin. Nah, sekarang kita mau tahu sequence-nya berapa sih? Admin itu udah berapa? Terus admin user udah berapa? Dokter itu udah ada berapa? Jadi kita nambahin ke sininya username itu nggak kita sendiri gitu yang nambahin, jadi otomatis. Nah, ini kita bisa lakukan dengan memanggil datanya dari si database ya. Nah kan ribet tuh kalau misalkan nggak pakai Ajax, kita mesti refresh dulu ini gitu kan, baru kita manggil controller buat balikin data dan segala macamnya. Nah dengan teknologi Ajax ya, kita cukup membuat Ajax post kayak gini ya. Nanti kita panggil URL, kita panggil controllernya, ngelempar data dari controller, itu akan ngembaliin echo, baru kita tampung ke JavaScript lagi untuk ditampilkan ke dalam ininya div-nya atau ID-nya. Oke. Nah, ini buat contoh.
Ajaxnya udah saya buat, nanti saya coba jelasin ya. Bikin Ajax ini ya. Ajaxnya itu cara buka tutupnya kayak gini ya. Baru di dalamnya kita masukin yang pertama URL. URL ini adalah controllernya ya. Jadi kalau yang kemarin masih belum paham, bisa diperhatiin nih. Jadi ini URL isinya adalah controller yang akan kita panggil nih ya. Function controller functionnya apa. Kemudian metodenya kita pakai post. Post itu kalau di form kan ada ya, action metodenya apa, get atau post. Kemudian data yang kita lempar adalah role-nya. Role ini adalah data atau elemen yang ditangkap nantinya di controller ya. Kemudian isinya itu kita masukin apa yang mau kita lempar ke controller. Jadi ini adalah variabelnya. Terus ini adalah isinya. Nah, isinya kan tadi kita udah ada di sini ya. Udah kita tangkap ya. Jadinya nanti akan kita cek level itu kan role user ceritanya. User admin MR dengan kode level 2 nih ya. Dia di database sudah berapa sih usernya? Kita akan coba lakukan itu. Nah, kemudian udah dapat datanya, baru kita masukin perintah ini ya. Ini adalah perintah kalau di Ajax itu dia ada 2. Kalau sukses dia melakukan apa, kalau error dia melakukan apa. Maksudnya sukses di sini adalah sukses melakukan request ke controller ya. Bukan sukses dari controllernya apa, sukses atau enggak. Jadi sukses melempar data ke controller dan si Ajax ini bisa nangkap datanya. Nah, kalau error di sini berarti ada sesuatu yang salah di controllernya atau di controllernya itu dia ada error. Maka ditangkapnya di file ini. Sukses adalah kalau misalkan berhasil nih requestnya, terus si controllernya mengembalikan data dengan sesuai gitu apa yang diminta oleh Ajax. Biasanya di sini ada data type JSON gitu kan. Cuman untuk case ini kita nggak perlu pakai. Ini saya balikin aja biar lebih singkat. Nah, dari sukses function. Nah, setelah mendapatkan respon balikan dari si controller, ini ditampung ke dalam variabel yang namanya respon, variabel si Ajax ya ceritanya, respon gitu kan. Nah, jadi semua data dari controller itu akan ketampung di respon. Nanti respon itu kita ID-nya gitu ya, respon itu isi datanya akan kita masukkan ke file ini ya, file text username. Oke. Nah, sekarang yang username ini kita mau ngerangkai susunannya ya. Susunannya adalah kita bikin variabel username dulu, kemudian isi itu ini ya, nih kodifikasi depan ditambah respon itu balikan dari controllernya, data balikan dari controller. Nah, setelah itu baru kita sematkan ini ya, hasilnya ya, si username itu ke dalam ini. Cara masukin datanya kayak gitu ya, kalau di jQuery ini string ID-nya, ini value-nya, baru dalam kurung itu adalah data apa yang mau kita masukkan di value tersebut. Kalau kita lihat ID txt username itu adalah ini ya, ID txt username. Jadi nanti value-nya itu akan berisi data atau respon dari si Ajax ini ya. Ini nih txt username tuh ini. Oke, diberikan si Ajax udah. Kita lebih respon ini, oke, errornya ini. Nah, sampai sini kalau kita mau nyoba boleh, cuman kita kan belum bikin controllernya nih, belum ada controllernya, terus belum di controller juga belum ada modelnya. Baiknya kita bikin dulu controller dan functionnya ya. Coba kalau kita lihat di sini dia controllernya masuk ke user aplikasi. Oke, kita buka controller user aplikasi ini ya. Oke, di controller user aplikasi berarti dia tadi manggil con user. Sekarang kita tinggal buat con user. Bikin, kalau mau gampang ini copy aja di sini. Dari yang mana gitu kan. Bikin namanya
Dari count user pertama kan kita manggil atau nangkap data dari si Ajax-nya tadi yang dibuang ya. Yang dilempar sama Ajax datanya adalah ini ya, namanya role. Maka kita tangkap di sini role ya. Jadi kalau bingung ini kemarin Pak ini role-nya dari ini keyword dari mana, role dari mana, itu adalah dari sini ya, data ini nih, data yang dilempar dari Ajax gitu. Oke, jelas. Nah, ini adalah role, kita tinggal ganti di sini role access misalkan. Kita tampung ke variabel role access, terus kita panggil query-nya. Contohnya nih, biar cepet. Oke, kita tampung di sini string misalkan variabelnya itu. Udah ngerti lah ya caranya. Max ID, terus kita panggil get max ID role ya. Kita ngelempar variabel role, terus masukin ke row array. Row array itu nanti datanya single, terus kita pecah, jadi dia udah dalam bentuk array, balikannya udah dalam bentuk array, kita tinggal pecah, terus kita tinggal lempar ke view tadi. Oke, max ID, get max ID ini kita hapus dulu. Ya, max ID, terus get max ID role access row array. Get max ID ini ada di model, berarti kita tinggal tambahin model usernya ya, model user get max ID. Ini udah saya buat sebelumnya. Yang ditambahin get max ID adalah ini ya, nih get max ID nya copy sampai ini ya. Get max ID. Nah, kemudian kita jalanin atau manggil query-nya nih, query maksimum. Ini saya udah coba buat query-nya di sini ya. Kalau kita running, kelihatan kan? Set, maka dapat maksimalnya 0 ya, karena kita role usernya ini. Kita copy aja, masukin ke sini, select count, terus kita namain alias ya, hasil perhitungan countnya kita jadiin alias ini ya, alias, nama table alias, nama kolom alias tuh nggak ada di table, cuman kita butuh untuk menamakan kolomnya, jadi kita bikin table alias kolom alias kayak gini. Kolom alias ID maksimal ya misalkan, where role usernya berapa ya, kita kan tadi udah ngelempar ya. Nah, jadi analoginya kayak gini. Sorry. Ini ya, misalkan kita mau tahu dokter tuh udah berapa sih ya kan, role user dokter kan 3 nih. Nah tuh ID maksimal 2, maka ini yang nanti akan kembali ke controller ya. Oke, udah dapat ini. Sekarang kita pecah si ini ya, max ID nya. Biar aman namanya kita bedain ya. Cara mencahnya gimana, tinggal gini aja. Terus namanya, nah ini dalam kurung ini nama dari si ini nih, kolom aliasnya. Ini perlu perhatiin ya, kalau cara mecah row array itu ini kayak kalau di native itu fetch array gitu kan, segala macam itu kayak gini ya. Jadi di dalam kolom, di dalam kutipnya ini adalah nama kolom database-nya. Oke. Kemudian kita mau mengembalikan hasil nih, kan si Ajax-nya tadi kan dia butuh hasil yang ditampung ke dalam respon ya. Nah, cara mengembalikannya itu ada tiga cara ya. Pertama, kita tinggal echo hasilnya ya.
atau bisa pakai JSON encode ya, apa gitu kan, bisa pakai XML juga. Nah karena ini yang dibutuhkan cuman data simple gitu, nggak kayak kemarin kan kita bikin yang apa namanya, yang fitur search itu ya. Search itu kan dia ngembaliin dalam bentuknya HTML atau ngembaliin juga dalam bentuk objek, malah nih kayak gini nih, JSON encode hasil, ini adalah objek yang dipanggil ya. Maka kita bisa mengkonvertnya ke dalam JSON. Karena kan ini datanya cuman sederhana ya balikannya, maka kita cukup panggil pakai echo. Oke, echo max ID ini. Nah pertanyaannya kan ini kita mau nambahin satu user gitu ya. Jadi kalau kita cuma nambahin max ID nya doang, yang kepanggil justru yang current 2 akan selamanya akan menjadi 2 gitu kan. Jadi kita tambahin 1 ya. Atau bisa langsung di sini. Kita tinggal tambahin 1 di sini. Artinya si max ID ini ya, yang udah kepanggil 2, dia akan selalu ditambahkan dengan 1. Jadi kalau misalkan nanti udah nambah 1 jadi 3 gitu, nambah lagi 1 jadi 4, seterusnya begitu. Jadi nanti yang dikembalikan di sini adalah hasil dari sequence plus angka 1 gitu ya. Oke, ini ditutup jangan lupa. Nah dari sini kan udah dapat balikannya nih, username, respon ini kan. Nah kalau untuk ngetesnya sebelum kita coba ke sana, kita coba alert aja, respon ini keluar nggak nih, coba kita coba ya. Nah keluar kan hasilnya. Nah daftar ada 3 gitu kan, daftaran ada 2. Kalau kurang jelas ya gede. Nah, ada 2 tuh ya kan. Admin user udah, bukan udah 6 ya, ini yang ke-6 gitu. Pendaftaran ini yang kedua berarti kan. Tuh ya, kalau kita press juga ini juga jadi 2. Nah. Oke, berarti kalau itu udah sukses, matiin alertnya, kita tinggal nampung datanya ya ke dalam sebuah variabel, baru kita lempar ke sini. Nah, belum selesai sampai situ ya. Ada PR, gimana kalau misalkan dia pilihnya ini kosong, berarti nanti isinya kosong plus 1 gitu kan. Coba ya nih. Nah jadi kayak gini kan, 01 kan, jadi kan agak rancu, agak aneh. Maka kita tinggal nambahin kondisional. Jadi kondisi ini kita taruh paling luar ya. Di sini kita tinggal panggil aja alert itu ya. Kalau dia kode levelnya 0, maka harus pilih role access dulu, baru kita tambahin ini ya. Ini kita matiin. Artinya apa? Artinya si kondisi yang pertama ini dia harus milih ini dulu nih ya. Dia akan ngecek ini dulu. Kalau dia kode levelnya 0, maka dia harus memilih role access. Else itu berarti kalau kode levelnya tidak sama dengan 0, maka dia baru ngejalanin logiknya. Nah ini akan error. Kenapa? Karena belum ditutup. Kita tinggal tambahin tutup 1 di sini biar nggak pusing. Ini saya kasih tutup if option level 0 belum dipilih itu ya. Tutup aja, tutup error request. Nah ini untuk tutup functionnya. Jadi kalau dia kode levelnya belum dipilih, maka akan muncul alert sampai dia milih. Coba ya kita tes. Nah ini nggak akan muncul di sini kan, tadi kan masih muncul, sekarang udah nggak, udah ngikutin kodifikasi. Nah
Itu kurang lebih kayak gitu ya cara bikin automatic number berdasarkan sequence yang kita ambil dari database. Dari demonstrasi yang sekarang terus yang kemarin itu udah tergambarkan bahwa si Ajax ini cukup powerful ya untuk membangun si aplikasi web ini supaya lebih interaktif gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan Ajax ini, nggak cuman modifikasi function search atau bikin modifikasi username kayak gini. Kita juga bisa bikin contohnya upload multiple files dengan plugin-plugin yang ada di jQuery ya, contohnya Dropzone, Dropify dan segala macam. Jadi karena waktunya juga kita nggak akan cepat untuk membahas itu sampai pertemuan akhir, silahkan dieksplor gitu. Kalau konsep Ajax ini udah paham banget ya dengan 3 contoh yang saya contohkan tadi, insya Allah sih untuk menggunakan yang lainnya itu juga mudah gitu ya, karena udah tahu cara menggunakannya gitu. Dan ini juga sebenarnya harusnya sudah dibahas di web 1 gitu ya. Di web 1 kan juga dulu pernah membahas tentang JavaScript. Nah, salah satunya Ajax. Mungkin di kelas saya waktu itu sudah sempat saya singgung untuk menggunakan Ajax Post ya gitu. Cuman mungkin implementasinya belum luas. Ini adalah dasarnya aja ya, basicnya. Jadi silahkan bisa dikembangkan lebih besar lagi. Yang penting sudah memahami proses dari Ajaxnya ini. Kalau udah memahami enak tuh, tinggal coba explore lagi lebih jauh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu summary-nya. Pertama, untuk membuat yang tadi tambahin dulu objeknya ya, objek untuk membuat triggernya. Yang kedua, buat trigger actionnya. Kita mau trigger di mana? Setelah itu buat functionnya ya, functionnya ini yang akan jadi core utamanya yang akan kita muat ke dalam si action triggernya. Dari function ini kita mau melakukan apa, baru kita buat di sini. Contohnya tadi kita mau mengambil ID-nya gitu kan, ID kode level, kemudian kita mau bikin logic ini ya, kalau misalkan kode level 1 kodifikasinya apa sampai seterusnya. Terus kemudian kita butuh memanggil data dari controller atau memanggil data dari database. Kan nggak mungkin kalau kita refresh jadinya nggak akan running tuh konsepnya. Maka kita butuh bantuan si Ajax ini ya. Bantuan Ajax ini cara menggunakannya, pertama kita set URL-nya atau controller mana yang akan kita manfaatkan. Kemudian kita set data apa yang akan kita kirim dari controller tersebut. Baru masukkan hasilnya ke respon ini. Dari respon ini ada dua kembalian ya. Pertama, kalau sukses artinya kalau controller yang kita panggil itu running well, dia akan mengembalikan nilai. Nah, dari pengembalian nilai ini kita bisa memasukkan kondisi apa yang di dalamnya gitu kan. Contohnya di sini adalah membuat username dinamis gitu kan. Isi yang kodifikasi ditambah dengan hasil responnya. Kebetulan yang direspon ini seperti selanjutnya kita bikin juga controllernya. Dari controller ini responnya adalah ini ya, echo. Jadi Ajax itu konsep kerjanya, dia Ajax respon itu konsep kerjanya adalah membaca hasil akhir yang dikeluarkan oleh sebuah controller ya. Hasil akhirnya apa yang di echo ya, hasil yang dieksekusi dari controller ini kalau kita menjalankan yang biasa gitu ya tanpa Ajax, hasil apa yang dikeluarkan dari echo ini, maka itulah yang akan ditampung ke dalam respon ya. Dari situ baru kita bisa modifikasi nilainya. Nah, contohnya di sini kita bisa membuat txt username ini ya, isi dari txt username ini menjadi ini gitu yang udah kita rangkai gitu. Dari controller juga kita harus memanggil ini ya, get max ID-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin menemukan kendala ketika mencoba cara ini atau praktikum ini, silahkan di raise up aja di forum. Insya Allah kalau ada waktu akan saya coba balas. Kalau nggak ada mungkin teman-teman yang lain bisa ngebantu juga solving problemnya. Saya lihat di forumnya udah aktif tuh, bagus. Jadi udah saling membantu satu sama lain. Gitu ya kurang lebih.
Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diterapin, bisa dicoba. Jadi nanti kalau misalkan ada soal di UAS yang kayak gini tuh udah bisa menggunakannya ya. Oke, demikian. Terima kasih ya.